Shalom, selamat pagi anak-anak ibu semuanya yang di rumah ya. Anak-anak ibu, kalau kita belajar dalam jaringan masih ya, tetap sukacita anak-anak ibu, tetap kita semangat ya anak-anak ibu di dalam melaksanakan tugas kita ya. Nah, sebelumnya anak-anak ibu, kita ibadah pagi bersama ya. Kita dengan semangat bernyanyi. Di hidupku ada satu sobatku yang setia. Yuk kita nyanyi. Tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, kami panjatkan kepadamu. Engkau Allah yang terus memberkati kami, memelihara kami. Engkau Allah yang sekali-sekali tidak pernah meninggalkan kami, yang tidak pernah membiarkan kami. Bapa di surga, kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini ya Tuhan. Untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Sehingga anak-anak kami Tuhan mengerti akan kebenaran Tuhan. Sehingga anak-anak kami Tuhan, mereka menjadi anak yang mengenal Engkau. Menjadi anak yang takut akan Tuhan. Inilah kami semua Tuhan, anak-anak Tuhan. Walau dalam ibadah secara online Tuhan, kami siap ya Tuhan mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Engkau telah menimbulkan banyak sorak-sorak dan sukacita yang besar. Mereka telah bersukacita di hadapanmu, seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu membagi-bagi jarahan. Sebab kuk yang menekannya dan gandar yang di atas bahunya, serta tongkat si penindas telah kau patahkan seperti pada hari kekalahan Midian. Sebab setiap sepatu tentara yang berderap-derap dan setiap jubah yang berlumuran darah akan menjadi umpan api. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan hal ini. Nah, anak-anak ibu, kita telah mendengarkan Yesaya 9 ayat 1 ayat 6. Tema kita pada pagi hari ini, dari kegelapan terbitlah terang. Anak-anak ibu, apakah kamu pernah merasakan kegelapan anak-anak ibu? Ya, misalnya mati lampu. Wah, pasti kita khawatir ya anak-anak ibu ya. Sangat takut ketika gelap anak-anak ibu. Ataupun ketika kita menutup mata kita anak-anak ibu, kita tidak dapat berbuat apa-apa ya. Dalam kegelapan anak-anak ibu, kita tidak dapat belajar, membaca, menulis, mengerjakan tugas. Jangankan untuk melakukan hal itu anak-anak ibu, untuk berjalan saja kita sudah tidak bisa anak-anak ibu ya. Kegelapan anak-anak ibu itu melambangkan adalah dosa, ketidakpastian, penghukuman, dan penderitaan ya anak-anak ibu. Itulah yang digambarkan Yesaya tentang keadaan bangsa Israel ya anak-anak ibu. Nah, tetapi di dalam situasi yang demikian yang dirasakan bangsa Israel anak-anak ibu, itu karena kesalahan, dosa yang dilakukan bangsa Israel tersebut anak-anak ibu. Mereka di dalam masalah meminta bantuan daripada bangsa yang lain, bukan minta pertolongan kepada Tuhan Allah. Ya, apa yang didapati bangsa Israel anak-anak ibu? Bukan pertolongan, tetapi penindasan. Demikian situasi bangsa Israel anak-anak ibu. Tetapi Tuhan Allah penuh kasih anak-anak ibu, merencanakan kebaikan, merencanakan keselamatan bagi bangsa Israel. Kita melihat di dalam Yesaya pasal 9 ayat 1. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang telah bersinar. Anak-anak ibu, terang di sini menggambarkan keselamatan, menggambarkan sukacita, menggambarkan pengampunan, hidup yang kekal. Terang di sini menunjuk kepada nubuatan tentang Tuhan Yesus
yang akan datang anak-anak ibu dan melakukan penyelamatan yang sempurna di kayu salib. Sehingga anak-anak ibu, manusia, bangsa Israel boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus, oleh terang tersebut anak-anak ibu. Anak-anak ibu yang terkasih, di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan Yesus, "Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia mempunyai hidup." Ya, Yesus menunjukkan anak-anak ibu, dia mempunyai kekuasaan dan juga menyelamatkan. Ya, anak-anak ibu. Anak-anak ibu, Yesaya juga di dalam Yesaya 9 ayat 5 menyebutkan terang itu ataupun Yesus itu anak ibu dengan sebutan yang pertama, penasehat ajaib. Ya, Roma 5 ayat 1. Kita diselamatkan oleh iman. Kita diperdamaikan dengan Tuhan Allah di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Itu yang pertama yang dituliskan dalam Yesaya 9 ayat 5. Kemudian yang kedua, Allah yang perkasa. Dijelaskan dalam Yesaya 9 ayat 6. Allah yang besar kekuasaannya, ya anak-anak ibu. Kemudian anak-anak ibu yang ketiga, Bapa yang kekal. Ya, di mana anak-anak ibu kekuasaannya tidak berkesudahan, kerajaannya tidak berkesudahan. Kalau anak-anak ibu Raja Saul, Raja Daud, Raja Salomo, kira-kira mereka memerintah 40 tahun ya anak-anak ibu. Nah, yang keempat anak-anak ibu, Raja Damai. Ya, dia meniadakan anak-anak ibu kuk, tongkat ataupun gandar. Yang ini merupakan lambang peperangan ataupun penindasan. Raja Damai memerintah dengan keadilan dan kebenaran. Nubuatan Nabi Yesaya tersebut anak-anak ibu telah digenapi di dalam Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita oleh kasih-Nya, oleh pengorbanannya di kayu salib, anak-anak ibu sekalian. Sebagai orang yang telah hidup dalam keselamatan, dalam anugerah keselamatan, kita menjadi anak-anak terang. Anak-anak ibu, kita juga wajib membawa terang anak-anak ibu kepada setiap orang yang ada di sekitar kita, anak-anak ibu, di dalam perbuatan kita dan di dalam ucapan kita. Anak-anak ibu yang terkasih, kabarkan keselamatan itu dengan menjadi teladan di sekolah. Kabarkan keselamatan itu anak-anak ibu dengan taat kepada orang tua di dalam Tuhan, anak-anak ibu. Kemudian anak-anak ibu, kabarkan keselamatan itu dengan menjadi pelaku firman Tuhan. Bawalah terang Injil firman Tuhan di dalam tingkah laku keseharian kita. Tuhan Yesus yang menolong kita, anak-anak ibu yang terkasih. Amin. Tundukkan kepalanya anak-anak ibu, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih ya Tuhan buat firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih-Mu yang sejati di dalam hidup kami, sehingga kami boleh diselamatkan. Kami dari orang yang berdosa menjadi ditebus. Kami hidup dari kegelapan menjadi hidup di dalam terang oleh Yesus Kristus. Jadikan kami anak-anak terang, anak-anak pembawa terang Bapa, menjadi teladan di sekolah, menjadi teladan di rumah, menyenangkan orang tua, dan juga Tuhan menjadi saksi di mana saja Tuhan pakai. Berkati pembelajaran daring yang akan kami lakukan Tuhan. Berkati segenap keluarga anak didik kami, Bapak Ibu Guru beserta keluarga. Pemerintahan kami juga Tuhan di masa pandemi ini. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menolong. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.